600 ikut ya, modalnya 2.000, jangan modal 1.000 ya, agar bisa menjadi bahan bakar semangat kita. Jadi maksudnya kita kan semangat ya, kalau bisa nyenengkan anak istri kan kita semangat. Semua ini harus dilakukan karena banyak trader gagal karena tidak punya tujuan trading. Nggak punya tujuannya trading itu. Jadi tujuan trading itu bukan berupa nilai uangnya, tapi kita punya kemampuannya itu. Punya kemampuan. Kalau punya kemampuan, uang itu ngejar kita. Bukan kita yang ngejar uang. Kita punya kemampuan dulu. Nah, sekarang fondasi yang kuat itu gimana sih Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu fondasi yang kuat itu. Pak Andi pernah cerita ke saya. Kita susah, itu fondasi kita. Jadi bangunan yang tinggi itu ya, bangunan gedung pencakar langit. Bapak Ibu tahu nggak fondasinya itu apa? Batu kali yang jelek-jelek itu loh. Yang hitam-hitam besar-besar. Pernah nggak Bapak Ibu menjumpai kontraktor? Itu dia itu fondasinya itu marmer yang mahal-mahal, yang indah terus dipeceli itu. Jadi no fondasi. Nggak mungkin toh ya. Ya toh. Bapak Ibu enak-enakan terus kaya raya. Nggak mungkin. Walaupun disapun, dapat warisan pun, ya nanti habis. Karena fondasinya nggak kuat. Ya kayak tadi, enak-enakan itu kayak marmer dipeceli, marmer yang mahal-mahal itu, yang bagus-bagus yang mahal-mahal. Nggak mungkin. Namanya fondasi itu batu kali yang jelek-jelek yang besar-besar itu. Jelek tuh yang bentuknya. Tapi kuat nggak? Kuat. Bangunannya bisa 100 lantai, bisa 80 lantai. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut susah. Padahal ya gak susah sih kalau menurut saya ya, Pak. Yang lebih susah Pak Andi sama Coach Ronald itu. Lebih pusing. Madu apa-apa. Deg-degannya lebih deg-degan kan. Bapak Ibu kan cuma tinggal dengerin. Sama inget-inget. Cuma itu toh. Ya, yang pusing Pak Andi sama Coach Ronald. Bikin materi. Ya, jadi itu fondasinya. Ingat-ingat. Kesusahan itu sebenarnya modal kita. Kita mau nilai 100 ya harus belajar. Gak apa-apa. Tapi nanti akhirnya apa? Bangunan kita kokoh nggak itu sampai 100 lantai? Karena batu kalinya besar-besar. Kesusahan kita itu banyak. Nanti pasti kokoh. Trading versus bisnis lain. Jadi trading itu omsetnya 100 juta. Dari mana? 10 juta keluar masuk 10 kali. Terus gak usah jauh-jauh lah. Kita 1 juta aja. 3 kali entry. Sudah 3 juta. 20 hari kerja berapa? Berarti 20 hari kerja kan 3 kali 20. 60 juta. Buat apa kita sebulan 60 juta kita taruh? Ya kan? Apa gak lebih baik 1 juta kita puterin 1 bulan itu 60 juta kan? Sama-sama 60 juta kan? Profit apa? Keuntungan dari 60 juta. Sama-sama seperti punya uang 60 juta. Tapi resikonya di sini 1 juta. Soalnya 1 juta keluar masuk berkali-kali kan ya. 3 kali sehari, 1 bulan 60 kali. Di sini 60 juta jreng langsung. Berarti resikonya 60 juta. Di sini resikonya 1 juta. Terus, ya ini resikonya tadi 1 juta. Di situ resikonya 60 juta. Terus di situ harus 1 bulan. Di sini cuma 5 menit, 10 menit, 30 menit sudah selesai. Jadi kan gak deg-degan uang kita dibawa jalan-jalan di situ harus nunggu 1 bulan baru dapat hasil. Kan gak enak. Sudah resikonya 60 juta, waktunya juga nunggu, bisa bulanan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih.
kasih Bu Lydia, luar biasa. Bu Ani nggak istirahat, terima kasih. Ya nggak apa-apa, saya tuh nggak apa-apa. Kayak kita itu sama anak. Kalau walaupun kita tidur satu hari cuma 5 jam, 6 jam, kadang-kadang harus bangun pagi masak. Yang penting anak kita sehat. Sama, saya sama Bapak Ibu juga gitu. Yang penting Bapak Ibu itu sudah punya kemampuan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya kemampuan. Cuma tinggal satu, itu menguasai diri. Itu aja, disiplinnya itu yang perlu ditekankan. Ya. Jadi ini bedanya trading ya. Terima kasih Bu Lydia. Ya itu bedanya ya. Jadi kalau ini 30 menit sudah selesai. Kalau itu tunggu 1 bulan. CFD saham itu kita bisa dengan modal kecil. Oh sebentar, ini ada yang belum dapat link. Bentar ya. Bentar. Padahal udah masuk tuh ya. Masuk tuh Bapak Ibu linknya? Masuk. Ya. Nah, ya. Tak kirim lagi ya. Coba tak kirim. Kok ini kok saya kirim kok tentang satu ya? Gimana? Karena ini saya kirim nggak bisa masuk ini. Ya Bapak Ibu, kasihan. Aneh, mungkin jaringannya mungkin. Padahal semua masuk, cuma satu orang ini toh sing tanya linknya. Halo, iya, sudah, saya kirim kok centang satu ya, Bunda. Hah? Iya, coba dicek. Soalnya centang satu saya kirim 2 kali. Coba ya, Bunda. Oke, thank you. Iya, iya. Itu benar. Nah, itu berdasarkan apa? Itu ya. Jadi kalau kita beli sama dia, ayo. Jadi modalnya tuh kecil kalau CFD ini 0,1 lot harga, anggap aja Apple 140, 0,1 lot 70. Kita bisa 0,01 lot bisa kita beli $7. Jadi modalnya kecil. Kalau saham kan, saham beneran kan nggak bisa kita beli segini ya, $7. Jadi modalnya kecil, harganya murah, tapi pergerakannya sama. ROI-nya tetap sama ROI-nya. CFD saham risikonya lebih kecil dan terukur dibandingkan yang lain. Open marketnya 20-30, kita sudah pulang kerja ya. Terus likuiditasnya tinggi, karena 5 menit kan sudah profit, jadi omsetnya besar. Market naik atau turun banyak, kesempatan entry-nya. Jadi marketnya ini kita kan tahu sendiri, ada entry trend, ada entry koreksi, ada entry no trend, ada entry-nya kan banyak. Ini ada tambahan breakout candle 1, ada entry area. Jadi kesempatan itu banyak dan mudah diprediksi. Tapi sebaiknya kita entry di awal market aja ya Bapak Ibu ya, walaupun ada entry no trend. Kisi-kisi untuk dipelajari. Itu Bapak Ibu mau foto boleh loh ya, mau foto boleh. Kisi-kisi untuk dipelajari, ETF, rambu-rambu, tabel menu, money management, cara jual beli dan setting monitor kandidat, cara ikut apa-apa, sama rekap. CFD kepanjangan dari Contract for Difference, Bu Sylvia. Saham S. ETF sekarang, entry, target, exit, dan time. Entry-nya ada entry point koreksi, ada entry point break close candle 1,
Bapak Ibu kan sudah tahu istilah break dan break close itu apa. Saya nggak bahas lagi untuk menyingkat waktu ya. Yang basic kan harus ikut 2 jam 5. Jangan jam 7, kalau advance nggak apa-apa. Jam 7. Jadi entry point koreksi, candle mantul di garis kuning. Entry point break close candle ke 1. Entry point ya sama entry point no trend lepas tahanan, garis kuning potong garis biru dan candle close lepas dari garis kuning, garis biru, garis merah. Entry point area nanti ini saya jelaskan sekilas. Jadi entry-nya menit ke 4, jalan ke 5, jadi menit ke 4, detik ke 30 atau 40 atau 50. Tadi kan sudah saya jelaskan di forex. Itu yang di pojok kanan bawah itu kan ada detikannya toh. Kalau saham kan 0500, 0459, 0458. Nah itu kalau 0030 atau 0010, jadi hitung mundur ya. Jadi 10 detik, 20 detik mendekati close candle itu Bapak Ibu exit. Entry point area. Entry point kita banyak ya. Targetnya 5%, kurang lebih 5%. Tapi Bapak Ibu saya suruh ngafalin kan. Yang biasanya saya bahas di bimbingan ya. AMD itu 4 pip. Netflix 10 pip. Selain itu 5 pip. Gampang toh? Saham kita loh cuma 8. Nggak banyak-banyak. AMD 4 pip. Pipnya sama dengan dolarnya ya. Berarti 4 dolar kalau 0,1. Sama trading sistemnya. Tadi kan sudah saya kasih itunya. Tabelnya. Nah itu nanti dibuat. Sahamnya nanti lagi update-nya. Exit-nya, jadi targetnya dibuat ya kayak tadi yang forex tadi. Sekali pencet 10% dari modal, 3 kali entry. Kalau advance boleh lebih. Exit-nya cut profit setengah dari target, cut loss, break close garis kuning sama support resistance entry point. Time-nya waktu yang krusial 3 kali time frame atau 15 menit. Itu putuskan mau hold atau mau exit, mau tahan atau mau exit. Exit jika BEP atau profit kecil gak usah mikir, exit aja. Kalau masih cut loss ya dilihat lagi. Masih minus maksud saya, masih minus dilihat lagi mau exit, cut loss kecil atau gimana. Sering saya bahas ya Bapak Ibu. Kan dilihat ramu-ramu historinya kan nggak bisa dipukul rata semuanya. Ini candle tadi sudah ngerti juga ya, tadi sudah ditanyakan sudah. Ini naik atau buy, open di bawah, close di atas. High itu harga tertinggi, low itu harga terendah. Saya agak cepat aja tadi soalnya sudah saya bahas. Kalau candle turun, opennya di atas, close-nya di bawah. Tadi baterainya habis. Turun atau sell, opennya di atas, close-nya di bawah. Ini low, harga terendah, high, harga tertinggi. Nah ini, jadi kita lihat garis biru merahnya. Kalau biru di atas merah, berarti kita entry naik. Ini naik ya. Kalau biru di bawah merah, kayak nilai rapot. Kalau biru di bawah merah, kita entry turun. Turun warnanya apa?
kita ngomongnya candle isi, candle turun itu karena dia isi berat seperti batu bata warnanya merah. Close-nya wajib di bawah semua lantai supaya dia bisa terjunnya gampang. Candle-nya mau melayang boleh, motong boleh, nempel boleh, terserah. Yang penting kalau close-nya di bawah semua lantai dia bisa terjun. Close-nya kalau di atas semua lantai dia bisa terbang. Candle-nya motong nggak apa-apa, kalau close-nya masih di atas lantai dia bisa terbang. Koreksi yang bagus adalah seperti ini. Karena dia mantul di garis kuning. Nah, mantul kenapa kok koreksi itu identik sama mantul di garis kuning? Dan itu kita suka kalau mantul. Mantul itu nyentuh ya, garisnya yang nyentuh garisnya, sumbunya maksud saya, sumbunya candle ini yang nyentuh garis kuning, sumbunya yang nyentuh. Itu bagus karena kita bayangkan bola kita pantulkan di lantai, medalnya tinggi nggak? Tinggi ya, terbangnya tinggi. Kalau nggak mantul di lantai kan terbangnya nggak bisa tinggi soalnya. Nah, koreksi yang paling bagus yang ini, yang ada lingkarannya. Karena dia mantul di garis kuning. Yang mantul boleh candle koreksi, ini candle koreksi, ini candle entry point. Candle entry point kan naik ya, kosong seperti balon, kita bayangkan. Soalnya dia nggak punya atap, jadi kita cari candle naik atau terbang, kosong seperti balon. Nah, kalau yang ini namanya koreksi masuk. Close-nya kan di bawah garis kuning, jadi dia bisa yang pasti garis kuning ini kita anggap seperti benteng. Kalau benteng pertama bisa ditembus berarti pasukan turunnya kan kuat. Kita bayangkannya itu seperti itu. Ya kan close-nya kan sudah di bawahnya kuning tuh. Berarti benteng kuning ini kan sudah ditembus. Kira-kira kalau pasukan turunnya kuat, bisa nggak dia nembus benteng kedua? Ya kira-kira bisa logikanya. Bisa nggak dia saking kuatnya dia tembus benteng ketiga yang warna merah? Bisa. Makanya kita nggak suka kalau koreksinya sampai masuk. Kita sukanya koreksinya itu close-nya nggak masuk. Berarti turunnya nggak kuat. Pasukan turunnya nggak kuat. Bentengnya yang kuat. Bisa dipahami ya? Masuk akal ya? Nah, kalau seperti ini, ya nggak apa-apa. Cuma cut loss-nya lumayan. Karena cut loss-nya kan garis kuning. Nah, dan selain itu terbangnya karena nggak mantul, nggak bisa tinggi terbangnya. Nggak mantul lebih tinggi. Ngerti ya? Jadi yang paling bagus yang paling kanan, yang nomor 2 yang paling kiri, yang paling jelek yang tengah. Sama, ini koreksinya juga seperti itu. Turun mau terjun gampang, nggak punya lantai bisa terjun. Kalau seperti ini yang paling bagus ini ya mantul, jadi bola kita pantulkan di atap, turunnya bisa kenceng kan. Paling bagus yang paling kanan. Nah, kalau yang tengah ini paling jelek karena close-nya kan di atas, berarti kan pasukan naiknya kan kuat, bisa tembus benteng pertama yang mana. Kalau kira-kira kalau pasukannya naik kuat, dia bisa tembus benteng kedua yang warna biru. Karena saking kuatnya dia bisa tembus benteng ketiga yang warna merah. Makanya kita itu nggak suka kalau koreksinya sampai masuk. Kalau candle entry point, motong garis nggak apa-apa. Close-nya kan saya tetap di bawah. Saya tetap bisa terjun. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Itu entry koreksi. Nah, saya hapus yang coret-coret. Entry koreksi. Entry koreksi udah ngerti ya? Nah, ini tolong diperhatikan tambahan. Entry point close candle 1. Candle 1 berhenti bergerak. Jangan yang aneh. Aneh itu maksudnya candle-nya itu panjang.
atau sumbunya panjang. Panjangnya itu nggak akurat, kayak raksasa gitu, panjang banget itu. Itu aneh. Atau sumbunya panjang banget. Pokoknya segala sesuatu yang panjang-panjang itu jelek kalau di trading. Beli saat entry point candle kedua, paling cepat. Candle kedua, karena break close candle 1, berarti close-nya kan menit terakhir. Berarti candle kedua nunggu close-nya, itu paling cepat. Target profit dan cut profit tetap sama. Mana yang tercapai dulu? 1, 2, 3-nya atau candle-nya sama dengan candle normal atau targetnya. Cut loss jika break close candle 1 arah kebalikan. Tadi sudah saya jelaskan di forex ya, break close candle 1. Break close itu artinya apa? Jadi kalau break close, jadi Bapak Ibu sudah ada bayangan ya. Jadi saya harap begitu. Jadi break close candle 1 berarti kalau kita entry-nya break close candle 1 buy atau ke atas. Terus ternyata dia break close candle 1 sell atau ke bawah. Berarti kita cut loss. Jika jarak waktu, jadi jika jaraknya itu terlalu jauh, gunakan cut loss-nya jangan break close candle 1 sell. Contohnya, ini break close candle 1 sell 1/7. Nah, kita maksimal 1/3 untuk basic, 1/5 untuk advance kan. Ya jangan nunggu sampai jangan nunggu sampai break close candle 1 sell 1/7. Nanti kembalikannya sulit. Jadi break close candle 1 buy entry, kita pasang support resisten candle entry point ya, pasang support resisten candle entry point. Nanti cut loss-nya kalau entry point-nya itu lantainya ditembus, atau sekalian kalau ada area mungkin ada lantai-lantai yang dekat sama lantainya entry point, lantainya banyak, sekalian area. Bisa dipahami ya? Ya, maksud saya kalau yang tadi ikut jam 5 pasti ngerti, atau yang sudah sering ikut Zoom saya pasti ngerti. Jika gagal profit, bisa beli break close candle 1 kebalikannya. Jadi dibanting itu Bapak Ibu. Habis break close candle 1 buy, ternyata break close candle 1 sell. Loss kan? Langsung entry sell, tidak apa-apa. Tapi harus yang bijak. Seandainya nanti entry sell, terus profitnya itu sudah 1, 2, 3. Ternyata loss-nya masih lebih besar, ya sini harus exit. Nggak bisa biarin, kan sudah rule-nya gitu. Kecuali kalau advance pakai trailing ya. Kalau dibanting itu kan kita boleh trailing. Ini khusus yang advance, basic wis gak usah trailing-trailingan dulu. Karena kalau nggak bijak nanti rusak psikologi. Bahkan nanti kalau break close candle 1 sell, balik lagi jadi break close candle 1 buy, dan kita harus berani cut loss. Kalau nggak gitu nanti psikologi kita yang hancur. Tidak semua saham bisa menggunakan entry point break close candle 1. Nggak semuanya, Bapak Ibu. Nggak semua saham bisa entry point break close candle 1. Selalu diupdate karena ada masanya. Ini yang terbaru, Tesla, Netflix. Tesla sama Netflix ya, itu yang utama. Yang cadangan Airbnb, Caterpillar, Chevron, XOM, ini salah ketik Pak Andi. XOM ya, XOM. Yang tambahannya ini, ayo dicatat yuk, atau difoto, Pipel, Visa, Amex. Tambahannya, Pipel, Visa, Amex ya. Hari ini baru diumumkan. Entry point break close candle 1 muncul jangan terlalu lama dari candle 1. Jika lama, cari saham lain atau entry point yang lain. Jadi kalau memang muncul entry koreksi, ya di entry dulu. Jangan ngotot break close candle 1. Pantau 1 sampai, jadi coba dengan lot kecil dulu, pantau 1 sampai 2 minggu full karena market berubah-ubah.
Bapak Ibu perlu waktu siang gitu ya, kalau nganggur dilihat aja marketnya, nggak apa-apa waktu market close. Entry point koreksi versus entry point break close candle 1 dan entry point koreksi sinkron entry point break close candle 1. Jadi entry point break close candle 1 bisa sebagai rambu untuk entry point koreksi. Maksudnya gini, entry point koreksi muncul dulu. Ternyata dia candle berikutnya break close candle 1. Wah, kalau seperti ini bisa saya 1, 2, 3. Seandainya targetnya belum kena, kita tahan, nggak apa-apa. Tapi 1, 2, 3 exit tuh ya. Itu maksudnya nomor 1. Jika keduanya ini sinkron, saya mute bentar. Jika keduanya sinkron, berarti sinyal atau tren semakin menguat. Itu Cece suruh putar ke trip. Jika keduanya sinkron, berarti sinyal atau tren semakin menguat. Nah, kalau sinkron ya kayak tadi, entry koreksi terus muncul break close candle 1, buy. Entry koreksinya juga buy. Naik. Berarti menguat. Bisa untuk pedoman menambah waktu, butuh hold. Itu tadi. Contohnya si nafas kedua kan bisa nafas 1, 2, 3. Di hold aja nggak apa-apa. Kalau belum target, tapi kalau sudah kena targetnya ya wis sudah. Jika keduanya berlawanan, maka market sedang tidak menentu. Jadi kalau seumpamanya muncul entry point koreksi, sell. Ternyata break close candle satunya buy. Lah, itu kan berarti kan kok sebaliknya, mestinya kan break close candle satunya kan sell. Itu apa solusinya? Cepetan keluar. Ayo di-mute ini. Yang nggak di-mute tolong di-mute. Apa? Kalau seperti itu cepetan keluar. Profit sak melasti. Profit berapapun ya, harus segera diputuskan exit. Mau cut profit, mau BEP, mau cut loss kecil. Agar apa? Probabilitasnya terjaga. Probabilitasnya terjaga. Trading itu banyak profitnya daripada lossnya. Kalau 7 kali profit, 3 kali loss kan nggak masalah. Lebih besar 7-nya kan. Kalau lossnya kecil-kecil, lah kalau 3-nya besar-besar, ya habis 7-nya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri versus sama sinkron. Biasanya banyak sinkronnya. Ini entry no trend. Jadi biru di atas merah. Mestinya kita kan entry-nya apa? Naik toh ya. Nah, tapi ini turun. Kebalikannya. Itu namanya no trend. Jadi no trend itu hafal apa? Ceritanya gini. Biru di atas merah. Kan mestinya kan candle kosong. Tapi kok kuning potong biru ya? Oh, berarti ini kebalikannya. Turun. Ngerti ya? Jadi kuncinya 2 no trend tuh. Kuning potong biru. Yang pertama. Yang kedua, close candle lepas dari garis kuning. Yang basic mau dicatat boleh. No trend tuh kuning potong biru dan close candle lepas dari garis kuning. Itu no trend. Kuncinya cuma 2. Nggak usah dihafalin ya. Kuning potong biru dari atas ke bawah, kuning potong biru dari bawah ke atas, pusing nanti. Jadi dilihat aja histori. Biru di atas merah. Baik. Kuning potong biru ya. Oh, sell nanti. Nah, ini juga gitu. Biru di bawah merah. Turun kelas. Turun. Ya, turun. Kok kuning potong biru ya? Oh, berarti kebalikannya. Naik. Bisa ya?
Seperti itu Bapak Ibu. Jangan suka menghafal, tapi kita harus suka membayangkan. Biar ingat terus seumur hidup. Kalau kita ngerti itu ingat terus. Kalau ngafal, hari ini ingat, besok lupa. Kuning potong biru dari atas ke bawah. Oh, siap. Besok ditanyai, besok lupa. Nah, kalau gini kan gak mungkin lupa. Ya kan? Nah, ini namanya nutren lepas tahanan. Jadi habis kuning potong biru, langsung seperti ini candle-nya. Nah, ini lepas tahanan. Bagus. Tapi tetap ada lampu yang lain. Candle panjang kan gak boleh. Napas ke 1, 2, atau napas ketiga. Di napas ketiga ya gak boleh. Tadi sudah saya jelaskan ya di jam 5, jadi saya gak ulang lagi. Ini juga lepas tahanan. Gak punya atap, bisa terbang. Ini juga gak punya lantai, bisa terjun. Sebenarnya trading itu gak sulit Bapak Ibu. Saking kita ini mau disiplin dan mau teliti apa enggak. Cuma butuh itu aja. Teliti dan disiplin. Nah, supaya teliti, itu kuncinya cuma tenang. Kalau nggak tenang, nggak kelihatan rambu-rambu historinya. Nah, supaya tenang harus apa? Punya kemampuan. Nah, supaya punya kemampuan harus apa? Ya sering dengerin Zoom. Nah, kemampuan didapat dari mana kalau nggak sering dengerin Zoom? Kalau dulu harus datang, sekarang tuh enak. Zoom semua di rumah. Nah, ini cut loss. Cut loss-nya ini kan nggak punya lantai, bisa terjun. Cut loss-nya kalau terbang. Kepingin terjun kok malah terbang. Nggak ada harapan lagi dong. Oh, sudah. Ini juga kepinginnya terbang, loh kok malah terjun. Terus nggak ada harapan lagi dong. Los. Ya. Ini nggak usah. Itu area. Jadi ini, ayo mau difoto boleh. Jadi yang kita apa? Yang Tesla Netflix itu bisa semua. Tesla Netflix. Tapi yang utama, yang cadangan Airbnb, CAT, Chevron, XOM ini ya, XOM, Bible, Visa, Amex. Itu yang cadangan. Bisa semua. Nah, tapi Nvidia, AMD, Netran, hati-hati. Entry-nya koreksi, no trend, area. Reverse candle 1 nggak bisa. Walaupun kadang-kadang lo bisa, lo pun kadang-kadang. Nah, tapi probabilitasnya nggak bisa bagus. Mungkin ya 5 kali profit, 5 kali cut loss. Seperti itu ya, kita sering tunjukkan, kita dibahas di Zoom juga gitu loh. Nvidia nggak bisa reverse candle 1. Sering ya, nggak jadi. Ya itu bisa-bisa, ya Bapak Ibu tinggal lihat aja. Resikonya kecil nggak kalau memang dia reverse candle 1. Tapi kadang-kadang kan ada namanya entry reversal, itu syaratnya wajib reverse candle 1. Ya memang itu entry kita kok reversal, ya di entry aja nggak apa-apa. Memang ada rumusnya kan, kalau seperti itu kan. Reversal untuk advance ya, resiko yang risikonya kecil-kecil aja, karena reversal itu loncat. Jadi resikonya besar ke garis, karena dia loncat. Cari yang close-nya deket-deket sama garis kuning dulu, yang basic. Exit cut profit. Tadi sudah saya bahas ya. Nilainya setengah dari target. Terus waktunya 15 menit. Selama masih ada profitnya berapapun, atau BEP nggak usah mikir. Ya no? Terus trennya, napasnya sudah 1, 2, 3, semua. Candle-nya sudah sama dengan candle entry point atau normal. Tadi ya sama. Terus ada support resisten di nilai yang sama. Oh, ini kok nggak bisa masuk lagi toh? Kok bisa nggak bisa? Ini sebentar ya Bapak Ibu.
Bisa kok. Ini ada yang lain juga WA saya. Nggak bisa masuk. Bisa ya? Nah, lanjut. Sekarang rambutnya. Rambutnya apa? Handle-nya. Mau difoto boleh ya, Bapak Ibu. Handle-nya panjang. Time-nya nih 15 menit waktu krusial. Kalau sampai 15 menit gak profit, tanda tanya. Berarti ada yang salah sama rambut historinya. Trennya, napasnya sudah. Jadi rambut sama untuk exit cut profit itu beda. Kalau maksudnya tren 1, 2, 3 di rambut ini, itu napasnya sudah 1, 2, 3. Itu kita bisa entry. Entry kalau di napas ke 1 atau 2 boleh. Napas ketiga nggak boleh. Namun lebih seperti ke itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu praktekkan di isu kan sering saya pasang ya 1, 2, 3 luas, lebih luas dari kalau contohnya entry nggak boleh dinapas ke 3, terus dinapas ke 1 atau ke 2. Tolong di mute Bapak Ibu. Naik banyak atau turun banyak, nah ini yang paling penting. Itu hati-hati. Itu naik banyak atau turun banyak itu rambu yang nggak boleh dilagal ya. Jadi kalau sudah naik banyak, koneksinya hati-hati. Support resistant entry point. Paling penting ya, support resistant entry point harus dibuat. Support resistant area. Area itu berarti ya banyak kena. Nilainya banyak kena. Nanti dipraktekkan. Cara jual beli dan setting monitor kandidat. Cara jual beli sudah ya tadi ya. Setting monitor kandidatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ininya 8, mau tak bikin 9, ya file open deleted ini yang ketiga, terus sebarang. Sebarang. Kalau nggak ada ini file open deleted ini kosong, ya ini salah satu di close dulu, terus nanti muncul di sini kan file open delete itu diklik. Nah, contoh ini tak klik ya, jadi 9 toh, ya jadi 9 seperti itu. Nah kalau mau ganti saham tadi kan diklik kan sembarangan. Nah kita kan maunya nggak saham tertentu ya, ini market watch ini diklik. Itu kan saya biasanya kirim video, tapi kalau ini saya praktekkan. Selain video saya juga kasih keterangan itu sekitar 2 lembar tuh. Jadi klik file open deleted gitu. Terus nomor 2 klik market watch. Nah jadi kalau ada videonya, ada tulisannya, mestinya gampang. Jadi jangan bingung tanya, dipraktekkan dulu. Kalau nggak bisa baru tanya, karena banyak yang bisa, gitu kan? Soalnya sudah detail itu saya tulisnya. Nah ini market watch-nya, diklik ya, terus klik kanan, terus simbol. Ini nggak usah difotoi satu-satu, itu sudah saya bikin videonya kok, udah jelas itu. Ada 7 video, masing-masing ya sekitar 1 menit 2 menit, jadi jangan malas bukanya, cuma singkat videonya. Terus pilih CFD shares, nih klik ya. Nah Bapak Ibu mau apa, dipilih aja, ini urut abjad. Saya mau Adobe namanya, klik aja, nanti dia muncul di paling bawah sini. Nah kalau sudah klik ini, rapikan ini ya, arrange window. Nah ini kalau mau dipindah ya klik kiri, tahan geser. Itu saya sudah kasih videonya, nggak usah di foto, nggak apa-apa. Nah ini jadi di sini ya. Nah,
margin, lalu cari di tabel menu jumlah lot yang akan dibeli. Jadi marginnya kan Bapak Ibu sudah tentukan. Marginnya berapa dulu? Kalau modal saya 1.000, berarti sekali mencet 100. Modal saya 200 lot. Sudah ngerti sekali mencet berapa? 20. Margin saya 500. Sekali mencet berapa? 50. Kalau sudah pinter loh ya. Kalau belum pinter ya jangan. Ya 0,01 wong sing latihan. Ngerti ya? Nanti pelan-pelan. Modal 100, tak coba sekali pencet. Kan gak apa-apa dong. Sekali pencet $10, gak apa-apa. Nanti baru modal 200 sekali pencet $10, bisa nggak? Dapat 30% di WD loh ya, nggak apa-apa. WD cuma $20, nggak apa-apa Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu nggak gampang putus asa. Dulu loh aku pernah bahas dia. Berarti kalau aku sampai sekarang sampai nggak dapat 30%, berarti ya aku kurang disiplin atau aku kurang teliti. Tuh, karena sudah pernah berhasil, jadi kita nggak akan menyerah kalau mengalami masalah. Soalnya pernah WD, kalau nggak pernah WD kan nggak pede kita. Nih, tabel menu mau difoto boleh, ini sudah terbaru diupdate sama Pak Adi. Jadi tadi fokusnya di margin ya. Contoh nih, saya modal 1.000, margin saya 100. Ya dilihat aja, kalau margin saya 100, berarti Tesla entry-nya berapa? 0,10. Nvidia entry-nya berapa? 0,05 lot. Terus komplit gini loh Bapak Ibu. Nah ini Pak Adi loh, saking sayangnya Bapak Ibu dibikin loh kayak gini. Coba. Ini yang ngitung ini Bapak Ibu, yang ngitungi. Nah kayak gini. AMD $100 dapat berapa? Ya ini 0,2, ya toh? Nah, itu nanti Bapak Ibu buat namanya tabel pribadi. Kayak contoh saya tadi yang forex tadi ya. Buat Tesla 0,1 lot, Nvidia berapa ini? 0,08 ya, seperti itu. AMD 0,2 lot, seperti itu ya. Fokusnya di margin ya, Bapak Ibu diingat-ingat. Nah, targetnya ini. Klipnya ini. Klipnya. Udah ya, jelas ya. Tesla sama Pak Andri sudah diupdate. Bisa 10 klip. Nvidia bisa 10 klip. AMD 5 klip. Net 3 klip. RAN 2 klip. Netflix 10 klip. Airbnb 3 klip. Nah, ini update terbaru dari Pak Andri. CAT 7 klip. Chevron 5 klip. Ayo difoto semua yuk. Ini penting yuk. Foto semua Bapak Ibu. Udah ya, foto ya. Sudah ya. Ya ini update terbaru soalnya. Apple 3 pip loh cuman. Bisa 7 pip. AMEC 4 pip. Nah ini biar Bapak Ibu nggak ini ya. Maksudnya nggak lupa. Ya Bapak Ibu kelompokin aja. Biasanya gitu saya. Contoh nih, Apple, Airbnb sama Net 3 pip. Terus 4 pip itu XOM sama AMEC 4 pip. Nah itu monitor kandidatnya Bapak Ibu. Kadang-kadang tak dapat 4 pip. Iya, XOM itu nggak sampai 4 pip, ini 3 pip mesti. Susah itu XOM. Iya, kalau memang itu dibuat 3 pip aja nih Bapak Ibu. Ya, ini nanti kayak Tesla Nvidia ini buat 7 pip, ya nggak apa-apa. AMD ini 5, saya biasanya 4. Nah itu nanti Bapak Ibu, yang penting gini loh, ini tuh kita pasang target. Tapi nanti kalau candle sudah sama dengan
candle entry point atau candle normal atau 1, 2, 3, Bapak Ibu tangannya harus cepat. Atau Bapak Ibu mungkin nggak mau segini, mau dikurangi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi contoh nih, kalau saya sukanya AMD ini kebiasaan saya 4 pip. Ya udah, 4 pip aja, nggak usah 5 pip. Karena 4 pip lebih gampang kena tuh. Nah, kayak Pak Sullivan, SOM, biasanya 3 pip. Saya juga biasanya 3 pip. Ya udah, kita buat aja 3 pip. Gitu. Airbnb, ini saya biasanya 4 pip. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi yang penting Bapak Ibu tangannya harus cepet tuh ya. Candle sama dengan normal harus close tuh. Itu yang penting disiplinnya di sana. Ya, ini dicatat aja, di foto aja tuh pertimbangan karena ini kan barusan diupdate sama Pak Andi ya. Udah ya, foto ya. Ngerti ya caranya? Caranya marginnya berapa dulu? Terus nanti dibuat tabel pribadi. Oh, kalau Tesla $100 sampai di 0,1. Kayak gitu ya. Lanjut. Cara menggunakan tabel menu. Jangan melihat harga saham saja. Penting, Bapak Ibu harus terbiasa dengan gerakan saham tersebut. Tentukan target hidup. Target hidup itu seumpamanya saya maunya UMR, modalnya 300. Profitnya 300, berarti 3 kali lipat. Nah, saya kebutuhan saya 1000 ya, Coach. Berarti modalnya berapa? 3.000. Tapi Bapak Ibu tahu tuh ya, harus punya kemampuan dulu loh, kalau mau hasilnya besar. Tentukan modal agar target hidup per bulan tercapai. Tidak masa market. Kita ini kan nggak bisa ngatur-ngatur market. Jadi nggak boleh maksa market. Maksa market itu modal 100, tiap bulan maunya dapat 100. Berarti 1 hari $5. Padahal standarnya 1 hari ya 1,5 toh kalau modal 100. Ya toh 30%. Berarti 1 hari berapa persen? 1,5% toh. 1,5% dari 100 berapa? $1,5. Tentukan margin yang akan dipakai. Tentukan margin yang akan dipakai beli setiap ambil posisi. Tadi kan sudah tahu ya 10% dari modal. Maksimal 3 kali. Kalau sudah pinter sekali 30%. Gak apa-apa. Cari yang paling cantik. Di antara 3 kali entry itu, cari satu yang paling oke. Tapi jangan dulu lah. Tetap 3 kali entry aja. 10%. Tentukan target per minggu. Tentukan target per minggu, per hari akan muncul target 1 kali entry sesuai dengan saham tersebut. Yaitu tadi gampangannya 10% dari modal. Sekali entry cukup 3 kali entry. Itu akan ketemu berapa? 30% dari modalnya Bapak. Target 1 kali entry harus sama walaupun sangat beda. Ngerti ya? Jadi 1 kali entry harus sama, dia nggak jomplang. Kalau Bapak Ibu pokok terangkan 0,1 lot, layak saham $50 profit, saham $70 profit, tapi Netflix $300 loss, ya jomplang kan. Nah, jadi gimana supaya nggak jomplang? Padahal kan 3 kali entry, yang 2-nya profit, 1-nya loss. Mesti kan pinter. Tapi kok tetap loss ya? Karena yang loss yang 300, yang profit yang sampai 50 sama yang 70, ya tetap loss. Jadi yang fokusnya di mana? Marginnya sama. Nanti dihitung. Kalau 300 ya jangan beli banyak-banyak. Uangnya cuma 100. Kalau yang 50 ya nggak apa-apa. Belinya 0,8 ya. 50 berarti ya 2 bagian. Kalau 300 nggak sampai 1 bagian toh. Ya, sepertiga bagian. Kayak gitulah. Nah, sudah difoto ya. Tabel menunya. Terus nanti buat tabel pribadi loh. Jangan cuma tabel menu toh. Tabel pribadi. Cek no gak bingung ngitung-ngitung lagi. Gak usah ngitung-ngitung lagi ya.
target kita tadi ya, sehingga menghasilkan TP, take profit, dan cut loss yang sama. Soalnya marginnya sama. Nah, berarti profitnya ya kurang lebih sama kan? Gitu kan? Cut loss-nya ya kurang lebih ya sama. Contoh, jika beli Tesla 0,1, marginnya 85. AMD, ya entry-nya berapa? 0,2. Marginnya berapa? Sama kan? 90. Nanti jangan Tesla 0,1, Tesla harga 200 0,1. AMD harga 100 0,1. Jomplang nanti ya. Jadi kalau gini Teslanya profit, AMD-nya loss, BEP. Target profit di menu adalah rata-rata. Bisa gunakan kurang lebih 5% dari margin. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngafalin PIP, bisa ngitung 5%. Kalau 100 berarti 5%-nya berapa? $5. Nah, cuma kan kita harus pasang TP tuh. Nah, kalau kita pasang TP, pertuakan. PIP kan? Nah, makanya sama Pak Andi dikasih PIP. Nah, PIP yang dikasih Pak Andi kurang lebih 5% sampai 10%. Pasang PIP itu biar tangan kita itu kadang-kadang kurang cepat gitu loh, Bapak Ibu. Jadi pasang PIP, tapi sambil tangan kita harus siap. Ngerti ya? TP ada batas bawah dan atas. Amati karakter saham. Target profit ada batas bawah dan atas. Maksudnya gini, kalau Tesla batas atasnya 10 pip, batas bawahnya berapa? 5 pip. Tengah-tengahnya berapa? 7 pip. Nah, tadi kan catat 10 pip kan, batas atas. Kita sudah ngerti. Jadi kalau Tesla memang candlenya sama dengan candle normal, atau 1, 2, 3-nya kecil-kecil, sudah 5 pip, 0,1-nya sudah $5, manual nggak kita? Manual, karena itu termasuk cut profit. Nah, TP-nya 10, cut profit-nya kan separuhnya, sudah cukup. Yang penting kita exit dilihat dari candle, bukan dari angka. Oh, angkanya ini $7 ini. Kalau nggak $7, nggak tak exit no. Nah, nggak boleh gitu. Dilihat candle-nya, kalau sudah sama dengan candle normal, ya sudah exit. Sudah normal, nggak nototing kok. Terus candle berikutnya sudah 1, 2, 3. Nah itu, walaupun nggak $7, cuma $3-nya sudah exit dong, sudah 1, 2, 3. Ngerti ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa, exit duluan. Nanti mau entry lagi nggak apa-apa, yang penting kita disiplin dulu. Selalu siap dengan cut profit, ini yang penting. Trader itu bukan masalah pinter entry, tapi pinter exit. Itu yang penting. Entry itu nggak masalah. Salah entry di exitnya pinter, tetap profit kok. Tetap selamat walaupun cut loss. Tapi exitnya pinter, karena cut loss-nya kecil. Disiplin dengan rule yang sudah Anda tentukan, mau target profit di mana, cut profit di mana, cut loss. Jadi kita itu sudah ngerti. Kalau kita entry di sini, kalau market naik, gimana exitnya? Kalau market turun, gimana exitnya? Kita sudah ngerti. Jadi saya cerita kayak Bapak Ibu pernah lihat film. Nanti filmnya itu setannya muncul di balik pintu. Masa Bapak Ibu kaget-kaget? Loh, kok setannya muncul? Enggak dong, mau wis tahu. Lah wis tahu kan saya di situ mosok kaget-kaget. Loh, kok cut loss? Ya cut loss saja, mau wis tahu kok. Ceritanya kan sudah tahu, skenario-nya sudah dibuat toh. Ya sudah, cut loss saja. Kan kalau kita nggak mau cut loss di situ, kita nggak mau masuk. Ya dong, kalau nggak kecil kan pasnya 1/3 atau di bawah itu kita nggak mau masuk dulu ya. Kita mau masuk karena tahu cut loss-nya kecil. Dan nggak masalah kalau kita cut loss kan, itu kan trading itu. Jadi kalau cut loss ya udah, cut loss aja nggak apa-apa. Yang penting kembalikannya kan gampang.
Ya, tinggal Bapak Ibu ambil pelajaran berharganya gimana. Saya hapus karena ini entry point ketiga. Walaupun koreksi mantranya sempurna entry point ketiga, ya nggak bisa profit. Learning by doing. Jika tidak mengerti, bisa tanyakan ke coach. Nah, enak dong Bapak Ibu. Sudah seminggu 9 kali, ditambahi lagi. Ada subbasic, ditambahi lagi. Tiap hari materi, ya kan? Kalau sampai kita gak pinter, gak dapat profit konsisten, gak trading core living, ya rugi kita. Sudah dilayani kita community sampai kayak gini. Profit konsisten sama dengan sinkronisasi money management dan entry point time. Jadi Bapak Ibu harus ngerti trading system itu kan ada 3. Timing, ada yang cantik, ngapain pilih yang jelek. Ya. Terus, yang kedua apa? Attack, hati entry, target, exit time. Yang ketiga apa? Money management, lotnya segera. Itu. Bapak Ibu cuma ngerti satu toh. Ngerti ilmu toh, nggak pinter ngatur uang. Sudah saya kasih contoh. Nggak bisa konsisten juga. Ngatur uangnya pinter. Ilmunya pinter, ragu-ragu historinya pinter. Nggak pinter pilih. Ya tetap nggak bisa konsisten. Ada entry 5 saham, kok yang cantik 3 nggak dipilih si candle panjang-panjang. Ya kan tos. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi harus bisa 3-3-nya ini. Harus sinkron. Saling mendukung ini. Aktivitas trading yang kita lakukan kadang-kala itu apa? Bertele-tele. Dan memakan waktu agak panjang. Bukan dikarenakan marketnya jelek ataupun ilmunya, metodenya yang salah. Tapi seringkali disebabkan money management yang kita terapkan salah. Saat munculnya entry point, jadi salah money managementnya. Menyebabkan apa? Risk and reward tidak sesuai sehingga target per bulan kacau. Contohnya, entry-nya kita nggak tentukan. Margin-nya kita ngawur. 0,01 lot semua. Modalnya 1.000. Targetnya berarti $15 toh ya. Kalau ingin dapat $300 per bulan 30%. Berarti per hari $15. Tapi Bapak Ibu nggak tahu kalau supaya profit konsisten $15 itu marginnya yang konsisten. Bukan profitnya $15 yang konsisten. Tadi sudah saya kasih contoh kan. Nah kalau marketnya sideways sudah $5, sudah 5 kali entry, masuk nggak mandek. Terus saya trading. Oh marketnya sideways kok dipaksa. Kita kan nggak bisa ngatur market. Coba kita ngerti. Tuh ini kan aku kan $100 3 kali entry, aku lulus 5 kali entry, saya tetap $5. Oh ya sudah, tutup laptop dong. Ya. Nah coba kalau kita nggak kayak kita 0,01 maksa $15. 0,01 itu 5 pip itu 0,5. Kalau Bapak Ibu kepingin $15 itu harus 30 kali entry. Apa? Ini nggak sampai jam 2 pagi. Itu kalau profit semua. Nah kalau dapetnya entry point ketiga cut loss, entry point ketiga cut loss, bisa-bisa mes gak tidur, hasilnya minus lagi. Ya toh? Apakah itu kalau ya kayak gitu, kalau kita 0,01 aja nggak bisa trading for living. Jadi kuncinya gimana? Marginnya terus yang konsisten marginnya, bukan profit per hari itu tadi. Karena dilihat konsistennya marginnya bukan profitnya. Ngerti ya Bapak Ibu? Rumus atau ilustrasi margin belanja dasar dan auto upgradable, bukan jumlah lot. Itu profit konsisten bukan. Jadi ini contohnya ini Bapak Ibu kalau nggak dikasih contoh nggak ngerti soalnya. Modal 1.000 yang ditradingkan 100. Nah, dapatnya 30% per bulan. Tadi kita sudah hitung ya. Tadi malahan yang korek tadi berapa? 100
150. Mosok sih 30% gak dapet. Nah, sini anggap aja lah 30% per bulan. Dihitung aja loh Bapak. $100 ini kira-kira kalau 10% $10. 3 kali entry $30. $30 kalau 20 hari kerja 600. 600 kadang profit kadang loss bisa anggap aja 300. Betul nggak 1000 dapat $30? Betul dong. Kalau 3 kali entry, kalau kita sumamanya kok ada yang cantik lagi ya, nggak entry lagi, berarti kan bukan 3 kali tapi 4 kali kan. Nah yang kan berarti bukan 30% dari modal tapi 40%. Profitnya berapa? Ya 40%. Oh 3 kali entry 30%. Per bulan loh ya. Nah sekarang kalau yang keluar entry-nya cuma 2, berarti 150 sama 150 cuma 2. Nanti dilihat tabel menunya ya. Tabel menunya dilihat. Itu 30%. Ditambahin lagi 150 lagi. Ada itu lagi cantik nih. Tambahin. Berarti profitnya jadi berapa? 45%. Ini boleh nggak, Coach? Yang satu 200, yang satu 100. Boleh, makanya Pak Adi bikin itu tabel menu. Soalnya yang 200 ini resikonya lebih kecil, lebih cantik, lebih mantul di garis kuning. Lah, yang satunya ini agak kurang mantul, resikonya agak besar, candle agak panjang. Tapi ya masih sama-sama entry point ke satu, gitu kan? Soalnya kadang-kadang itu kan Bapak Ibu juga tahu, entry-nya cantik belum tentu profit. Entry-nya jelek belum tentu kan loss, ya kan ya. Nah jadi ya udah kita entry semua. Nanti kita lihat aja exit-nya yang pinter. Yang penting kan itu. Nah yang cantik kasih 200, yang jelek tetap di entry tuh 100. Pokoknya jangan melanggar loh ya, beda loh ya. Kalau melanggar ya jangan. Atau resikonya nggak masuk rule ya jangan. 30%. 200 lagi. Jadi 50% per bulan. Jadi si A cuma 3 kali entry. Berarti dapatnya ini si A. Ini si B. Si A 3 kali entry, dapatnya 30%. Si B ini salah, $300 mesti, dapatnya 30%. Si B 100 dolar toh 1 kali entry, dapatnya berapa? 10% toh. Nah, jadi money management salah, gimana hasilnya? Sulit, konsisten. Karena trading cuma BEP. Trading itu cuma BEP. Malah nggak BEP, kadang minus. Trading itu kesempatan profit. Jadi karena ini kesempatan, Bapak Ibu harus apa? Harus dan cepetan. Jadi begitu Bapak Ibu ada kesempatan entry, di entry aja. Karena itu bulan pertama itu bagus. PR-nya apa? Agar bisa trading for living, harus profit konsisten setiap bulan. Ya toh, kan kita pinginnya trading untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya harus apa? Tiap bulan kan harus profit konsisten. Syaratnya disiplin trading system. Nah, disiplin trading system itu gimana? Siapkan titik cut loss untuk setiap entry point yang muncul. Jika sulit cut loss, bisa locking. Minimal itu.
namanya. Bulan Juni loss 1 kali. Bulan Juli loss 1 kali. Yang lainnya profit. Ada lossnya, tapi lebih banyak profitnya ini bulan Agustus. Ini Bapak Ibu bisa cek sendiri di Telegram, karena kan diposting sama Coach Bapak. Ini bulan September, ini bulan Oktober, nggak ada lossnya. Ini bulan November, besar-besar ini yang bulan November, 240, 191, 160. Nah, jadi nggak ada market enak, nggak enak. Itu Bapak Ibu harus trading terus. Namanya bisnis loh, masuk buka ini minggu sekali kan enggak. Ini minusnya 1. Ini juga ada minus, tapi ya sedikit minusnya. Jauh lebih besar profitnya. Ini Februari. Ini Maret. Ini Bapak Ibu cek di Telegram kan ada. Ini sampai ditulis gini loh. Liburan dan istirahat telah selesai. Waktunya bekerja dan produktif loh. Ditulis loh sama Pak Andi sampai begini. Nah, ini minusnya juga ada. Link Zoom live trading bersama dikirim via WA pribadi bagi yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu harus aktif ya. Soalnya kan Zoom-nya kan berbayar, dan kita bayar itu nggak sia-sia dulu Bapak Ibu. Jadi tolong yang aktif. Trading itu mudah, yang susah itu apa? Menguasai diri. Jadi 9 kali profit dan 1 kali loss. TA-nya kan hebat. Tapi bagaimana jika loss yang 1 kali itu memakan profit yang 9 kali? Itu karena kita nggak mau cut loss. Yang ada tradernya yang hebat. TA itu hanya apa? Alat seperti alat masak bagi seorang chef yang hebat. Jadi tradernya yang hebat, bukan ilmunya. Ya, kayak tadi saya contoh kendaraan Ferrari, kalau yang nyetir itu ugal-ugalan, ya nabrak. Gak ngerti jalan, gak ngerti rambu, gak ngerti story, ya nabrak. Jadi kita community support Bapak Ibu jadi trader yang hebat. Nah, jadi Bapak Ibu ya harus bisa support diri sendiri, wong kita aja support kadang di market. Oh ya, itu ya global marketnya ya saya ulang. Global market. Nanti saham sudah, hitung resiko belum ya sih, hitung resikonya gini. Jadi contoh, nih, ini kan break close candle 1, di candle kedua kan, entry kan. Nah, resikonya berapa? Close candle, kita di sini. Resikonya 14 pip. Tesla tadi berapa? Kalau yang biasa 7 pip, ya berarti 14 pip 1/2. Kalau yang biasa 10 pip, berarti 1/1 atau 1/1,5 ya. Dihitung resikonya bisa ya. Ini crosshair, diklik di close candle, klik ya. Itu resikonya kan garis kuning sama lantainya entry point kan. Terus cara memunculkan indikator yang hilang itu klik kanan template entry point. Nih, saya sudah kirim videonya, nanti
baca lagi, buka lagi. Memunculkan monitor kandidat yang hilang. File, profiles, monitor, ya. Memunculkan daftar saham, tadi sudah, buat monitor kandidat sudah. Sekarang global market. Global market. Ayo dicatat yang belum pernah nyatet. www.cnbc.com US market itu di Google ditulis itu CNWC terus titik com titik US market. Nah, udah ya. Nomor 1, global market itu 100, nilainya 100 itu global market. Jadi kalau nilainya 100 itu global market. 100 ke atas ya. Jadi 100 ke atas. Sayang. Jangan dikulik. Jadi nilainya 100 ke atas. Baik. Kalau baik berarti hijau-hijau ya. 100-nya hijau. Kalau sell berarti 100-nya merah. Selisihnya nggak boleh lebih dari 100. Jadi 150 sama 100. Nggak apa-apa. Tapi kalau 250 sama 100, itu bukan global market ya, Bapak Ibu. Padahal satunya 100, satunya 300. Belum tentu global market. Ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan itu perjalanannya. Jadi 25 itu trigger mulai tujuh. Jadi serat seumpama ini 50 naik jadi 75. Nah, itu mulai. Terus nanti 75 ini jadi 100 apa enggak? Nah, kalau 50 itu berarti ujian. Terus nanti 100 jadi 150 ya. Jadi kalau 100 itu perjalanannya 100 itu berarti penguatan. Penguatan. Berarti itu sudah kuat kalau sampai perjalanannya 100. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi saya kasih contoh lagi 100. Jadi 125. Wah, ayo kuat ya. Ayo. Jadi lagi 150. Cek dipicu ya, 100 jadi 125, cek dipicu tuh tetap menguat. 125 jadi 150. Berarti sih pengujian. Kalau kuat itu kan 100 perjalanannya. Terus dia turun jadi 130. Wah, ini berarti baik gak kuat. Kuat mestinya 150, 175 jadi 200. Berarti baik kuat. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi global market tetap dilihat 150 sama 100. Wah, itu global market. Tapi kalau 150 sama 400, kondisinya lebih dari 100 bukan. Nah, itu dilihat. Kalau bukan global market, dilihat apa? Perjalanannya. Di global market, ya dilihat aja. Dia sih tetap dempet-dempetan nggak kayak suami istri itu. Saya tetap nggak dempet-dempetan. Nggak lebih dari 100. Kalau lebih dari 100, ya dilihat rule-nya. Ya. Terus yang ketiga, kalau global marketnya itu ada yang di atas 200, itu berarti jenuh. Nah, itu hati-hati. Kalau dia bisa tembus jadi 300, berarti ya kuat. Penguatan toh perjalanannya. Tapi kalau dia perjalanannya nggak sampai 100, ya kuat ya. Dilihat
satu yang plus, satu yang minus. Berarti itu side kuat-kuatan. Nah itu biasanya coach otot yang nggak suka satu yang plus, satu minus itu. Nah kalau seperti itu gimana satu yang plus, satu minus? Berarti fokus ke Nasdaq dulu. Nasdaqnya hijau, dojone kok merah. Ya wis. Berarti hijau, buy. Ya fokusnya ke Nasdaq. Baru lihat. Nasdaqnya kok hijau ya? Dojonya hijau apa enggak? Oh, dojonya ya hijau. Ya wis berarti buy. Ya kalau satu plus, satu minus, dilihat apa? Nasdaqnya. Tapi ya jangan cuma ini tok loh ya. Ini kan Rabu. Rabu itu kan enggak cuma global. Rabunya tadi sudah apa aja Rabunya tadi? Candle panjang, 1, 2, 3, support resisten. Ya, berarti kan Rabunya ada beberapa tadi. Nah, sekarang market. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini Bapak Ibu. Kayak Chevron. Dia muncul nanti koreksi dulu. Nggak usah. Jadi, request candle 1 untuk Rabu. Ini kok belum kena target. Tahan, apa-apa. Nah, cuma kalau Bapak Ibu nggak mau, karena jaraknya jauh, ya diukur resikonya aja. Oh, bilang ngono Yosua. Ternyata resikonya 7 pip. Berarti kan, kalau Chevron bisa 3 pip, bisa 4 pip, ya 3 pip lah. Kalau batu 7 lah. 1/2 masih ya. Masih oke kan? Nah, karena ini entry pertama. Ya dilihat ceritanya mana dulu. Ini opennya kan di, kalau candle turun kan opennya di atas. Dia sempat naik, tapi dia sempat turun. Terus dia close-nya di bawah. Karena sumbu bawahnya lebih panjang, berarti sell-nya yang ditolak. Handle kedua, dia juga bercerita, dipahami aja ceritanya. Ceritanya ini juga gitu, opennya di sini, dia sempat turun, dia sempat naik, terusnya di sini. Berarti handle turunnya gak kuat karena sumbunya lebih panjang daripada body dan sumbu atasnya. Berarti turunnya ditolak kan. Jadi kalau kita entry naik, malah mendukung. Nah, nanti suatu hari nggak kayak gini, sumbu atas ini ditolak. Oh, jangan, belum reclose. Kalau gap up kan harus reclose candle 1 kan, supaya aman. Jadi kok boleh belum reclose. Nah, itu tadi. Kan penerapannya kan beda-beda. Bapak Ibu boleh hafal rumus, kalau nggak pintar menerapkan ya nggak bisa dapat dolarnya. Jadi harus bisa menerapkan. Nah, supaya menerapkannya pintar, ya Bapak Ibu lihat aja historinya, soalnya historinya beda-beda. Rumusnya kan kalau gap up wajib reclose candle 1 kan, itu rumus. Nah kalau gini masuk kita yoga entry tuh, sumbu selling ditolak kita entry. Resikonya kecil kan? Nah, kalau resikonya kecil ini 1/2 kan boleh, maksimal 1/3. Ya udah, kalau mau ya entry, kalau nggak mau ya nggak usah. Nah ini namanya sinkron antara reclose candle 1 sama koreksi. Sinkron, saling mendukung. Gak sinkron gimana?
profitnya kan di entry candle ketiga, ya toh. Nah ternyata candle keempat break close candle 1 buy, ya toh. Tapi kan kita sudah entry sell-nya di candle 3, muncul di buy. Kalau seperti ini, ya solusinya cuma satu, dan cepetan keluar, gitu aja. Nah, cepetan keluar. Ini belum profit. 1 kali time frame, 2 kali time frame, ini 3 kali time frame waktu krusial. Sempat nggak BIP atau profit kecil? Sempat mestinya. Jika sempat, ya sudah, jangan keluar dulu, wong sale loss. Ya toh? Ya dilihat aja, ini membentuk apa? Nah, area itu yang penting bodinya masuk dan paling banyak kena garisnya. Boleh close-nya juga. Terus ini kok ada yang telepon, masa nah dibuat seperti ini ya Bapak Ibu. Ini area karena paling banyak kena entry di sini. Ini kok break close candle 1, waduh, ini kok nggak sinkron ya? Kalau sinkron kan mestinya kan break close-nya sell di sini kan, mestinya ya loh. Nah ini berarti nggak sinkron. Kalau nggak sinkron, rumusnya satu, dan cepetan keluar profitnya 11. Nggak sinkron soalnya. Nah keluarnya di mana? Mau di sini, kalau pas BIP ya keluar, kalau nggak BIP masih minus ya udah kita bertahu aja, soalnya entry-nya udah bener kok. Akhirnya di sini kan sempat profit nih, profit kecil, exit. Jelas ya Bapak Ibu. Nah seandainya lupa ini coach ada entry sell, saya melihatnya break close candle 1, entry-nya kan salah ya, exit-nya jangan salah. Entry salah itu gak apa-apa, exit-nya itu gak boleh salah. Nah ini candle-nya sudah sama dengan normal atau belum? Mestinya sudah, ya kita exit. Ngerti ya? Mestinya kita sadar, ini lah entry koreksi, kok aku entry break close candle 1, ya berarti kan aku salah. Kalau sini nggak bisa exit, cek dikasih kesempatan 1 kali time frame, 2 kali time frame, 3 kali time frame, sini dikasih kesempatan untuk exit. Ya toh? Dikasih kesempatan tuh untuk exit. Mestinya kan profit kecil BIP gak usah mikir. Gak bisa keluar di sini, dikasih kesempatan. Kenapa? Ya karena tipe pertama si AC belum trending. Belum trending karena tipe pertama. Gak bisa keluar lagi, dikasih kesempatan lagi. Nah, jadi trending itu selalu ada apa namanya? Peringatan. Tinggal kita ini sadar gak diperingat kok. Nah, kalau supaya sadar kita harus gimana? Ya harus lihat pola pergerakan candle dong. Ceritanya candle itu dipahami. Candle keluar itu dia bercerita. Nah, ceritanya itu kita harus ngerti. Oh, ini tuh baik tolak. Soalnya subuh panjangnya di atas, dia sempat naik, tapi naiknya gak kuat, makanya jadi subuh. Gitu toh ceritanya. Ini kan juga, ini naik gak kuat, makanya jadi subuh. Ini juga naik gak kuat, makanya jadi subuh. Ini juga naik gak kuat, makanya jadi subuh. Lah wong wis diperingat tuh 1, 2, 3, 4, 5. Mosok gak kuat. Jadi enaknya trading itu gitu Bapak Ibu. Semua pakai logika sederhana, gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit. Ini pemahaman gak perlu hafal, kayak sekolah. Ini cuman pakai logika sederhana aja. Rambutnya ya itu aja kok. Yang dilihat apanya yang dilihat. Paling ya subuhnya, candle-nya, itu aja. Support resisten, cuma itu toh.
1, 2, 3, gathernya panjang apa enggak, support resisten. Nah, kalau ini diperingatkannya gimana? Entry koreksi. Ini sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali time frame. Wes kak, profit wes mesti ada sing salah wes. Mesti ada sing salah. Begitu profit ini, ya wes lah, kalau kita minus, wes bertaruh aja lah kalau minus. Nanti di kantos, kok kantosnya lu kecil, ya nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu kantos kecil di sini karena ada apa yang namanya lantai, nggak apa-apa loh ya. Seandainya Bapak Ibu sudah 1, 2, 3 kali template. Di sini Bapak Ibu masih seumpamanya minus kecil. Bapak Ibu keluar nggak masalah karena ada apa? Lantai. Nilainya sama nggak? Sama. Mau turun nggak kuat. Nah ini lantai. Garis ini lantai atau support. Nah ini loh sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah exit di sini nggak apa-apa. Walaupun posisi cut loss kecil. Itu namanya 3 kali time frame BIP profit kecil cut loss. BIP profit kecil nggak usah mikir. Kalau cut loss kecil ya kalau ada support resisten cut loss kecil pun nggak masalah. Walau kalau cuma $1 $2 nggak masalah. Bapak Ibu. Saya juga cut loss kok di sini. Cut loss $2. Saya nggak apa-apa. Walaupun akhirnya ini turun lagi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau kantor cuma $1 $2, profit kita 1 hari $15, nggak masalah toh. Ya kan, profit kita 1 hari kan bisa $30. Kalau trading sistemnya kan gitu. Ya saya sering bahas di bimbingan kan profit kita ya sekitar 30, 25. Kalau kantor cuma $2 tuh, sih berapa? 20 kurangi 2 lu sih 18. Nggak apa-apa kan. Karena sudah ada tandanya. Selain 3 kali time frame juga ada supportnya yang tadi. Nah, kalau Bapak Ibu mau sabar, ya ini tunggu sini. Ini nunggu ini. Cuma kan ini belum tentu muncul masalahnya. Iya toh. Kalau ini. Nah, cuma kadang kalau yang lebih pinter lagi ya, mestinya lihat, ini kan baik ditolak, gitu kan. Saya nggak ini baik kan ditolak. Istrinya juga suka, jadi baiknya ditolak. Nah, cuma waktu itu saya nggak gitu kan. Soalnya kita itu kadang kalau sudah 3 kali time frame itu nggak profit itu sudah pasti ada yang salah. Kita mikirnya gitu. Jadi kadang kita nggak kelihatan, ini kok baik ditolak ya, baik ditolak. Jadi kalau memang sudah ada, kalau kita kelihatan ya kita mestinya bisa nahan ya sampai di sini ya Bapak Ibu. Tapi trading itu ya gitu, semakin cepat di market itu semakin resikonya kecil. Nah, jadi kan Bapak Ibu kan mestinya kalau ini kan bisa kelihatan baik ditolak, ya nggak? Baik ditolak, loh kok baik ditolak terus ya? Mestinya ya selling kuat ini sean, ya kan? Ya cuma saya nggak sabar aja kalau sudah 3 kali time frame, karena saya orangnya tipenya nggak berani ambil resiko. Kalau yang berani ambil resiko ditahan. Soalnya ini sudah ada baik ditolak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu semakin pinter baca histori, semakin pinter baca rambut, semakin selamat nggak? Semakin selamat. Dolarnya makin banyak nggak? Makin banyak. Ya, ini akhirnya apa? Ya wes di sini keluarin aja, paling nggak kan nggak minus kayak saya, ya kan? Paling nggak ya profit lah, walaupun itu cuma $2, $3, ya atau berapa ini. Ya. Seperti itu ya. Soalnya ini ada suku tolakan buy berkali-kali nih, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini habis ini turun ini. Nah turun sedikit. Jadi kalau ada lantai dan itu nggak bisa ditembus, Bapak Ibu break sedikit. Ini namanya break top, bukan break close ya. Kalau
Iya, iya, ada di sini. Nah, ngerti ya? Bedanya break sama break close, tahu nggak? Sekarang udah ngerti nggak Bu Elsia? Ini ya kita anggap lantainya ini. Nih. Soalnya kalau saya, ini kita anggap ini lantainya nilainya sama. Nih. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih. Nilainya saya nggak mau ini agak turun sedikit sini. Nah ini kalau yang kena kan 1, 2, 3. Kalau saya naikkan yang kena lantainya 1, 2, 3, 4. Saya mau naikin lagi sumamanya di sini. Di sini biar yang kena ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa. Tapi kalau saya naikkan di sini nggak boleh. Soalnya kan bodinya harus kena. Nah ini bodinya harus masuk maksudnya. Masuk di area, nggak boleh. Ngerti ya? Jadi area yang kena yang paling pendek ya di sini. Bodinya masuk semua harusan. Ya, itu namanya area. Nah, jadi ini lantai ini kita sepakat ya, ini lantainya paling banyak kena 1, 2, 3, 4, 5. Yang kena 5. Ini cuma break top. Iya. Ini cuma break top. Oh, oke. Nah, close-nya kan di sini. Kalau ini close-nya kan di sini. Nah, ini close-nya juga di atas. Kalau ini break dan close. Loh, close-nya di bawah lantai. Jadi ini break break dan close. Jelas ya bedanya break dan close. Oke. Nah, kalau ada area kayak gitu ya, areanya kuat. Begitu dia sempat break itu, nggak usah close. Break aja wong area kuat kok, tunggu close. Dia bisa, sudah gak bisa, tunggu kuat kok areanya. Ya dia tunggu break aja. Kita langsung tunggu break, kita langsung manual sudah. Dia bisa break itu sudah bagus. Kalau dia punya lantai yang kuat, nggak usah tunggu terus. Jelas ya, itu karena lantainya kuat. Iya. Itu istilahnya double top ya, Coach. Apa? Yang mana? Yang formasi. Kalau double top itu kan 2 sama 2 lagi, itu double top. Jadi kalau Pak Roy mau bilang ini sama ini sama ini sama ini. Cuma kalau saya itu nggak suka lihat itu ya Pak Roy. Kalau saya lebih suka pola pergerakan candle-nya, dilihat aja pola pergerakan candle-nya. Contoh kayak ini. Ini dia sempat turun membentuk lantai, tapi turunnya bisa kita pertahankan. Apa yang membuat kita mempertahankan turunnya? Ya karena dia kayaknya ditolak. Jadi cerita candle per candle itu saya lebih suka itu sih daripada kita hafalin double top. Itu berarti artinya seperti ini atau double bottom. Itu berarti nggak kuat naik. Kalau double bottom nggak kuat turun. Nah, jadi kalau seperti itu kadang kita tertipu. Tapi kalau gini kan nggak mungkin. Soalnya historinya udah jelas Pak Roy. Nah, jadi kalau ini kelihatan kan, oh selnya ini bisa dipertahankan. Paling nggak bikin B atau profit kecil, begitu break, kita keluar. Jelas ya Pak Roy? Pakai histori. Dari subuhnya juga berarti itu ya, Coach. Ya, dari subuhnya. Jadi kalau ada support, itu kan berarti lantainya kuat. Kita syukur-syukur bisa nge-break. Nah, begitu break, kita exit manual. Itu sudah bagus. Kalau ada support yang kuat beberapa kali nilai yang sama, bisa di-break itu berarti ada kesempatan. Itu namanya kesempatan. Kita manfaatkan ini kesempatan kedua. Nah, kalau kita berharap close, ya kalau bisa close. Kalau enggak, soalnya walaupun ini ada sumbu-sumbu, ya kita logikanya dia bisa turun. Tapi turunnya itu nggak tahu seberapa banyak. Soalnya ini ada support juga, jangan lupa. Walaupun ini ada penolakan, baik, ini ada supporting. Kecuali kayak gini, nih, nah sudah di break close kan, supporting ya wes. Berani, kalau kita nahan 1, 2, 3, wis keluar di sini, nggak apa-apa. Paham ya Pak Roy ya? Paham, jelas Coach. Ya, lanjut.
sinkron sama nggak sinkron. Kalau nggak sinkron ya kayak gini, ya kita harus cepatkan keluar. Kalau yang tadi kan koreksi terus break close, itu berarti sinkron. Nah, Berarti coach mau tanya, ya, berarti itu walaupun sudah berapa kali candle tetap ditahan ya, belum waktunya close kan? yang mana? Belum waktunya kan close kan? Belum. Cut loss-nya kan di sini. Ini kan Biasa kan 2 kali time frame, cuman kan ini dia belum garis kuning dong. Belum Ya. terus garis kuning sama entry point-nya atau kan berarti full ya, walaupun sudah dapat candle. ya. Kalau jadi pilihannya kita 3 kali time frame, profit kecil BEP gak usah mikir kan. Nah, berarti kita di sini toh ya, exit ya, yang benar di sini. Tapi yang exit di sini juga nggak salah, soalnya ada lantai. Kecuali di sini pernah break close ini ya, sampai sini ya, jangan exit dulu. Jadi break close-nya harus yang jelas ya, kan dua nilai yang sama. Dua nilai yang sama itu ini sama ini toh. Nah, jadi semuanya ini pernah break close ya, jangan keluar dulu nggak apa-apa. Soalnya sudah pernah break close. Masalahnya ini nggak pernah break close, jadi kita cut loss kecil nggak masalah loh. 3 kali time frame nggak harus profit kecil atau BEP. Cut loss kecil nggak masalah. Cuman kan kita harus pinter-pinternya kita lihat supaya kita nggak cut loss kecil. Nah, lihatnya gimana? Ya dilihat aja ceritanya. Oh, ini suku panjangnya kok ditolak ya, kayaknya bisa nih BEP atau profit kecil. Wes tak tunggu lah. Nah, gitu. Jadi begitu break ya kita exit. Ya itu pinter-pinternya kita. Kalau ini nggak ada sumbu-sumbunya, wes nggak usah mikir cut loss kecil. Wong ini ada lantainya kan. Kalau cut loss $1, $2 nggak masalah, Bapak Ibu. Profit kita berkurang, kita dapat 20 minus $1, $2 itu loh nggak masalah kok. Nggak masalah. Daripada nanti kita resikonya lebih besar kalau kita nahan di market itu resikonya lebih besar. Bedanya signifikan sama nggak signifikan itu. Nah, kalau sudah trading seperti ini, ya, sudah trading, nah ini mantolnya sudah mantul. Sudah mantul, tapi kan sudah trading story-nya masalahnya. Kalau sudah trading berarti dia sudah jenuh. Walaupun koreksinya sempurna, ya hati-hati Bapak Ibu. Kecuali dia bisa break close area atau global market, itu nggak apa-apa. Kalau dia global market, tapi Bapak Ibu juga tahu loh ya, global market itu kan 30 menit sampai 1 jam yang efektif. Setelah itu kan kurang ya. Ya masih bisa dibaca, bisa, cuman kurang. Bapak Ibu, saya minta tolong diundang teman atau saudara untuk memperkenalkan kita community ya. Saya minta tolong bantuannya. Nanti hari Senin mau undang, dikasih aja link Zoom-nya atau WA ke saya. Nomor WA-nya, nanti saya bantu undang juga nggak apa-apa. Supaya kita community ini bisa dikenal banyak orang. Dan kita bisa membantu mereka untuk berpendapatan rutin. Kan Bapak Ibu sudah merasakan fasilitasnya kan. Kita juga update terus dan bisa profit konsisten kalau kita mau disiplin sama kita mau teliti sama ramu-ramu historinya. Jadi diundang aja, masalah join atau tidak join nggak masalah. Yang penting kita punya niat baik. Mereka tahu potensinya dulu. Cocok ya join, nggak cocok ya nggak usah join, nggak masalah. Jadi dikasih linknya boleh, WA-nya dikasih ke saya bantu undang boleh. Nah kayak gini, ini break close candle 1. Tadi sudah di foto ya, yang bisa break close candle 1 itu semua. Kecuali Nvidia, AMD, NET, sama RAN. Itu nggak bisa break close candle 1. Jadi kalau memang muncul break close candle 1, nggak usah ragu-ragu. Di entry aja. Yang penting apa? Jadi kayak cut loss-nya gimana dulu? Cut loss-nya kalau entry point 10 pip. Kalau candle 1
satu kan ya, kita anggap ini napas kedua, ini sempat napas ketiga, ya toh, ini loh jadi sumbu ya, kita harus bisa manual. Kalau kita nggak bisa manual, kena nggak targetnya kan, mana yang tercapai. Nah kalau terbang 4 pip dari sini ke sini itu 8 pip, berarti kalau 4 pip ya mestinya kena. Nah walaupun nggak kena, ini sudah candle normal atau belum di sini? Ini kan 4, ini 5,6, mestinya kena toh ya di sini. Nah seandainya nggak kena, kan Bapak bisa lihat, kalau historinya kurang banyak nih, candle 1 tambah candle 2 tambah candle 3 dibagi 3, kurang ya banyaknya. Ya udah, lihat aja di sini, candle paling panjang mana? Ini. Candle paling pendek mana? Ini. Dibagi 2. Nah ini ya paling panjang ya. Ini, nggak kelihatan saya. Ini. Paling pendeknya mana? Ya wes ini separuh nih ini toh. Ya. Nah ini kan candle-nya normal. Mestinya kita exit di sini. Ya kan? Terus kalau seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya kurang bagus. Kalau dia yang bagus itu seperti apa? Mulut buaya, mekar ya. Nah, yang bagus kan mekar gitu kan. Kalau ini sudah break close candle 1. Lah, ini kan lepas tahanan. Lepas tahanan. Bapak Ibu kalau mau entry di sini, jelek ya ininya, kuning biru merahnya. Bapak Ibu tinggal pikir, resikonya mau apa enggak, itu aja. Tapi kalau seperti ini sudah jelek, kalau ada pilihan yang bagus, ya ngapain kita pilih yang jelek? Ya kan, pilih yang cantik. Makanya dari monitor kandidat kan, Bapak Ibu harus bisa pilih. Dicari aja, kriteria cantik itu apa sih? Handle pendek, napas pertama, terjadi koreksi, sudah break close candle 1, itu kan cantik, tinggal dicari aja. Contoh nih, kan sudah kelihatan entry-nya, 3 kali entry, kan sehari 3 kali entry. Oh ini aduh, tidak usah ya, tidak usah, aduh, tidak masuk. Nah ini, sekarang mau entry-nya di mana? Candle kedua, Tesla ya, terus candle ke 1, Tesla. Terus mau entry lagi di mana? Ini tidak ada. Nvidia baru candle ke 3. Yang candle kedua ada entry-nya, itu cuma Tesla aja. Kalau mau entry Netflix, ya nggak apa-apa, di entry aja Netflix. Netflix kan juga entry, karena break close candle 1. Ya kita buat, nanti cut loss-nya di mana? Ya kan? Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya candle 1. Di candle 1 boleh, kalau sumamannya lebih dari 1/3, di support resisten, entry point. Nah, jadi kita entry-nya candle kedua Tesla. Kalau sumele Tesla sama Netflix,
bagusan mana? Candle kelihatan lebih pendekkan Tesla. Itu maksudnya milih ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang cantik, kenapa kita pilih yang jelek? Makanya kan pilih Tesla. Soalnya Tesla candle-nya pendek kan. Kalau Netflix kan candle agak panjang kelihatan. Terus mau yang ada entry-nya boleh entry semua. Itu kan selain Nvidia, AMD, NET sama RAN. XOM ini kan boleh kalau mau entry koreksi. Nvidia. XOM ini candle kedua, ya. XOM candle kedua ada entry napas pertama. Terus Chevron candle kedua. Ya, jadi pilihannya XOM, Chevron, Netflix, Tesla candle kedua. Nah, kalau kita semuanya bingung ya, ini mau pilih yang mana nih? Ada 4 disuruh 3. Berarti kita pilihnya Tesla. berdasarkan resikonya yang diukur. Ya. Nah, kalau Chevron tadi kita ukur 9 pip ya, 1/2. XOM kita ukur resikonya berapa kalau dari sini. Nvidia. Nvidia candle ketiga, Oma. Candle kedua dulu. Nvidia candle ketiga. Ini, diukur resikonya berapa ini? 8 pip. Berarti kalau SOM bisa 3, bisa 4. Kalau Pak Andi update-nya 4, berarti 1/2. Tesla berapa resikonya? Jadi kalau kita bingung milih ya, kok ada 5 ya? Kok aku milih cuma 3? Jadi itu aja resikonya. Tesla berapa nih resikonya? 17 pip. Netflix resikonya berapa? Dari sini toh ya, Banyak. nah 35 pip. Bukan. Berarti 3,5. 1/3,5 ya, kalau 10. Tesla 17. Berarti kalau nggak sampai 1/3, kalau 7 pip kan 21. Kalau 10 pip malah 1/2. Ngerti ya? Nah, jadi yang dipilih mana? Ya Tesla, Chevron, XOM. Kan XOM sama Chevron kan boleh itu entry koreksi. Koreksi itu identik dengan napas pertama. Candle sebelumnya candle yang pertama. Nah, kalau seperti itu, kalau coba kita nggak ngerti timing, pokoknya rumus hajar. Nah, akhirnya kena yang seperti ini. Netflix-nya, walaupun nggak cut loss kecil ya ini ya. Ini kan cut loss-nya di sini. Berarti ini sepet. Nggak tahu ini keluarnya di mana. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss ya, dibawa jalan-jalan. Iya. Dibawa jalan-jalan di mana Bapak Ibu? Ya berdasarkan support resisten entry point enggak? Loss ini, Oma. Ini ya Bapak Ibu lihat aja support resistennya mau buat di mana? Lantai kan? Ya, saya mau. Oh iya, 00 ya, Oma ya. 00 enggak apa-apa. Jadi kalau sempat di sini, sempat BEP, ya udah enggak usah mikir. Kalau sempat BEP syukuran itu. Soalnya memang resikonya besar, ya kan? Makanya kenapa kok timing itu nomor 1? Ya karena kalau ada yang cantik, untuk apa kita pilih yang jelek? Kalau ada risikonya kecil, untuk apa kita pilih yang risikonya besar? Makanya kalau ada banyak, kok ini kok 7 ya? Aku loh cuma bolehnya 3. Ya apa pilihnya? Ya ukur aja risikonya paling kecil. Nah, Netflix ini resikonya 3,5, 1/3,5. Yang lain kan 1/2, 1/3 kan. Ya udah kita pilih XOM, Airbnb sama Tesla. Kalau salah pilih Tesla, Netflix, itu semua ya Netflixnya kepilih. Ya ini cut loss atau BEP tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menguasai, harus punya sistem. Kalau punya sistem semuanya
rapi. Jelas ya Bapak Ibu ya. Itu pinter milih. Cuma ngerti rumus sama pinter ngatur uang. Nilainya gak pinter, yo katos sama aja. Cuma ngerti rumus, nilainya pinter, tapi ngatur uangnya gak pinter. Wah, pukul rata 0,1 semua jomplang suatu saat. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi harus, atau kalau nggak jomplang, ya nanti trennya sampai malam. Kalau cuma 0,01 itu semua pada modalnya 1.000. Ya sampai malam nanti. Belajar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 1 bulan, ya Bapak Ibu harus berani, atau 2 bulan gitu ya, modal 100 dulu nggak apa-apa. 10% dari modal. Kalau sudah sebulan 2 bulan, itu harus berani. Nanti kalau dari polisi 1.000. Ya, oke? Sampai ketemu nanti hari Senin ya, Bapak Ibu jam ya. Untuk lanjut Senin itu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Sam. Sehat selalu ya Buka. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat ya Bapak Ibu. Sampai ketemu.